Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Rizky Avandi dari kelas TI 19+1 ingin mengerjakan tugas jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer yang bertipe 7.3. Pertama, kita menyiapkan routernya terlebih dahulu. Saya memilih router MT. Kemudian kita siapkan hubnya sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, dan 4. Setelah menyiapkan hubnya, kita siapkan PC-nya. Masing-masing hub memiliki 2 PC atau 2 klien. Setelah itu kita masuk pada router. Kita matikan routernya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk, ini kita pilih PT router NM1CGE, kita tarik, kita masukkan ke sini, ke slot-slot sebanyak 4 agar hubnya 4-4-nya tadi bisa terhubung ke router. Setelah itu kita hidupkan kembali routernya, kita keluar, kita hubungkan router dengan hub menggunakan kabel strike. Kita pilih router, Rapid Ethernet 0/0 ke hub yang pertama, kemudian router ke hub yang kedua, lakukan hal yang sama. Jika sudah, hub kita hubungkan ke PC menggunakan kabel strike seperti ini. Jika sudah, kita tuliskan IP-IP yang akan dimasukkan ke dalam settingan nanti agar mempermudah pada penyetingan. Kita rapikan terlebih dahulu. IP PC yang pertama kita tuliskan 192.168.1.1/25. Ini IP PC yang pertama. IP PC kedua flashnya sama, hanya kita ganti IP nya menjadi 125. Setelah itu kita tulis IP yang ke PC yang ketiga, kita tulis menjadi 129/27. Kita ubah IP nya 129 menjadi 157/27. Yaitu kita masukkan IP nya sini, kita tuliskan 161/28. Kita ubah IP nya saja
173. Setelah itu ini kita ganti jadi 177/29. Kemudian kita ganti 181/29. Setelah itu kita tuliskan net ID dan broadcastnya. Kita ini pada laboratorium dengan net ID 192.168.1.0 dengan broadcast 192.168.1.27. Masukkan ke sini. Setelah itu kita tulis kembali pada sini pada bagian keuangan dengan net ID 192.168.1.128 dengan broadcast 192.168.1.159. Kita rapikan di sini. Setelah itu kita tuliskan di sini pada bagian akademik dengan net ID 192.168.1.160 dengan broadcast 192.168.1.159. Maaf, ini 175. Bagian akademik 175. Setelah itu yang terakhir pada bagian kemahasiswaan dengan net ID 192.168.1.176 dengan broadcast 192.168.1.183. Sudah. Setelah kita tuliskan ini, kemudian kita tuliskan kembali gigabit Ethernet-nya. With Ethernet kita tulis gigabit Ethernet, kita singkat GE 0/192.168.1.126 dengan net mask-nya 255.255.255.128. Kita taruh sini antara hub dengan router. Kemudian kita tuliskan kembali GE nya yang 1/192.168.1.158 dengan net mask 255.254. Setelah itu kita tuliskan kembali di sini GE nya yang 2/0 yaitu 192.168.1.174 dengan net mask-nya 255.240.
Kemudian yang terakhir kita tuliskan GE nya yang 3/0 192.168.1.182 dengan net mask 255.248. Setelah itu, setelah semua sudah tertuliskan, maka kita pada tahap penyetingan di router. Kita klik routernya, kita pilih CLI, kemudian kita ketikkan no, enter lagi, enable agar routernya bisa digunakan. Setelah itu kita masuk ke configure terminal, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan interface gigabit Ethernet nya dengan ini 0/0/0/0, kemudian kita enter, kita masukkan IP nya 192.168.1.126 dengan netmask 255.255.128, kemudian enter. Setelah itu kita no shutdown, enter kembali, kita exit. Setelah itu kita masukkan interface gigabit Ethernet yang 1/0, kita enter, kita masukkan IP nya, IP address 192.168.1.158 dengan netmask 255.255.254, dan kita enter. Setelah itu kita simpan dengan no shutdown, enter kembali. Setelah itu kita exit, terus kita setting pada net gigabit Ethernet ini. Kita tulis interface, kita ketikkan interface gigabit Ethernet yang 2/0, kita enter, kita masukkan IP addressnya 192.168.1.174 dengan netmask 255.255.255.240, dan kita enter. Setelah itu kita ketikkan no shutdown agar tersimpan. Sudah. Setelah itu kita exit, kita masuk ke interface kembali, interface gigabit Ethernet yang 3/0, kita enter, kita masukkan IP nya 192.168.1.182 spasi netmasknya 255.255.255.248, kemudian kita enter, kita no shutdown, enter kembali. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masuk ke IP root, kita masukkan IP nya 192.168.1.0, net ID kita masukkan, lalu kita masukkan netmasknya 255.255.128, kemudian kita tulis gigabit Ethernetnya 1/0, kita enter, dan kita ulangi yang kedua /0 dan yang ketiga /0. Setelah itu kita tulisan kembali IP root 192.168.1.128 net ID nya dengan IP 255.255.5.224 dengan gigabit Ethernet 0/0, enter,
2/0 enter, 3/0 enter. Kemudian kita masukkan kembali IP root. Yang ketiga, netmasknya sini, net ID-nya 192.168 titik 168.1.160 dengan netmask 255.255.255 titik, netmasknya 240. Kemudian kita tulis gigabit Ethernet 0/0 enter, kemudian lagi 1/0 enter, dan 3/0 enter. Yaitu kita masukkan yang terakhir IP rootnya 192.168.1.176 dengan netmask 255.255.255.248. Tulis gigabit Ethernet yang ke 0/0 enter 1, kemudian 1/0 enter, 2/0 enter. Setelah itu, setelah semua terkoneksi, kita exit agar tersimpan. Setelah sudah, kita enter kembali, kita ketikkan copy running config, startup config, kita enter kembali. Sudah, kita silang. Pada tahap selanjutnya kita masukkan IP pada tiap-tiap PC atau klien. Yang pertama, kita pilih desktop, IP configuration, kita kecilkan agar terlihat. Kita masukkan IP-nya ini 192.168.1.1 dengan subnet masknya ini 128. Gateway-nya kita masukkan gigabit Ethernetnya ini sebagai gateway 192.168.1.126. Setelah itu kita silang, kita masuk pada PC yang kedua, lakukan hal yang sama 192.168.1.125 dengan netmask 128. Kemudian default gateway-nya 126. Setelah itu kita silang, kita masuk pada PC yang ketiga, IP-nya kita tulis 192.168.1.129, subnet masknya 25.224 dengan default gateway-nya gigabit Ethernet yaitu 192.168.1.158. Keluar, kita masuk ke PC keempat, lakukan hal yang sama 192.168.1.157 dengan netmask 224, default gateway-nya 158. Setelah itu PC yang kelima kita masukkan IP configuration-nya. Yang kelima sini kita tuliskan 192.168.1.161 dengan subnet mask 240, default gateway-nya 192.168.1.174. Kita tulis kembali pada PC ke-6,
ini saja ya, 192.168.1.173 dengan net mass 255 240 dengan default gateway-nya 174. Seperti kita silang. Kemudian PC ke-7, IP configuration, IP address-nya kita tulis 192.168.1.177, kita tab 25. Net mass-nya 248 dengan default gateway 192.168.1.182. Setelah itu PC yang terakhir kita setting 192.168.1.181 dengan net mass-nya 248, default gateway-nya 182. Setelah itu kita silang. Pada tab ini mari kita coba melakukan ping atau cek apakah semua kliennya terhubung. Pertama, sebagai contoh PC yang pertama, kita masuk ke desktop, command prompt, kita ping. Coba kita ping gateway-nya terlebih dahulu 1.126. 1.126, apakah bisa reply? Ternyata masuk, berhasil. Otomatis kita mengeping ke PC yang kedua, otomatis berhasil. Kita ping ya 125, otomatis. Lalu kita ping PC yang ketiga dengan hub yang berbeda, apakah bisa reply 129. Pertama biasanya RTO terlebih dahulu, kemudian bisa reply. Nah, sudah. Lalu kita yang PC yang keempat, kita ping 157. Ini RTO terlebih dahulu biasanya kalau beda hub. Nah, kemudian reply. Setelah itu kita ping PC ini yang kelima 161, kita reply. Reply. Kemudian 173, reply kembali. Kemudian 177, reply. Dan yang terakhir adalah 181, apakah bisa reply? Ternyata reply teman-teman. Kita tutup. Terima kasih. Tugasnya berhasil diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.